Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih untuk semuanya yang saat ini tengah berkunjung di channel saya, channel Ibu Dia Astuti. Terima kasih untuk semuanya yang masih tetap semangat belajar bersama saya, Ibu Dia Astuti tentunya. Nah, pada hari ini, pelajaran kita adalah dasar-dasar manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Kita sudah masuk pada elemen 5, yaitu dokumen berbasis digital. Silakan simak dan tonton video ini sampai selesai. Terima kasih untuk dukungannya. Sudah like, share, subscribe, dan bunyikan lonceng. Dan selamat belajar untuk semuanya. Kita awali pembelajaran kali ini dengan pengertian dokumen. Secara etimologis, kata dokumen berasal dari kata bahasa Inggris dokumen yang diambil dari bahasa Latin documentum yang artinya adalah kertas atau dokumen resmi. Menurut Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI, dokumen adalah surat tertulis atau tercetak yang dapat dipakai sebagai bukti keterangan. Pengertian lain dari dokumen adalah barang cetakan atau naskah karangan yang dikirim melalui pos. Di samping itu, dokumen juga diartikan sebagai rekaman suara, gambar dalam film, dan sebagainya yang dapat dijadikan sebagai bukti keterangan. Nah, secara umum, dokumen merupakan sebuah catatan atau tangkapan dari sebuah peristiwa sehingga informasi tentang hal tersebut tidak akan hilang. Dengan demikian, maka dokumen adalah informasi yang berupa catatan, gambar, rekaman, suara, ataupun film. Selanjutnya, untuk menjadikan dokumen menjadi sebuah informasi, maka dokumen tersebut harus melalui proses yang disebut dengan dokumentasi. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan dokumentasi? Pengertian dokumentasi menurut etimologi dalam bahasa Inggris documentation, dalam bahasa Belanda disebut dokumentasi. Sedangkan dalam bahasa Latin dikenal dengan dokumentum yang berarti pencarian, penyelidikan, pemakaian, dan penyediaan dokumen untuk mendapatkan keterangan-keterangan dan penerapan-penerapan dan bukti. Nah, dengan demikian kita dapat simpulkan bahwa dokumentasi adalah suatu aktivitas yang menggunakan atau berkaitan dengan masalah dokumen itu sendiri atau fisik dari dokumen yang meliputi mencari, mengumpulkan, mengolah, hingga menghasilkan keterangan untuk dijadikan sebuah dokumen baik secara manual maupun elektronik. Persyaratan sesuatu dikatakan sebagai sebuah dokumen memiliki syarat atau kriteria diantaranya yaitu ada materialnya. Artinya bahwa sesuatu ini memiliki wujud fisik. Kemudian yang kedua, memiliki intensionalitas. Artinya bahwa sebuah dokumen itu mempunyai objek tujuan atau maksud yang dapat diperlakukan sebagai bukti. Kemudian persyaratan berikutnya atau kriteria berikutnya adalah bahwa objek merupakan proses. Artinya, untuk menjadi sebuah dokumen, maka sesuatu ini harus mengalami sebuah proses. Dan yang selanjutnya adalah memiliki posisi fenomenologis, yang artinya bahwa sesuatu objek dipersepsikan sebagai dokumen. Sebuah dokumen harus menyajikan informasi tertulis tentang kebijakan, proses, dan prosedur. Sehingga dengan demikian maka
sebuah dokumen akan memiliki karakteristik tertentu. Nah, ciri-ciri dari sebuah dokumen adalah yang pertama yaitu mengkomunikasikan informasi kepada semua orang yang membutuhkan. Kemudian yang kedua, sebuah dokumen perlu diperbarui atau dilakukan pemeliharaan. Kemudian yang ketiga, dokumen harus diubah ketika kebijakan, proses, atau prosedur berubah. Dan yang keempat, sebuah dokumen memiliki format untuk merekam dan melaporkan informasi sesuai standar. Melihat dari pengertian dokumen yang sudah kita bahas di depan tadi, maka fungsi dokumen dalam organisasi dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi dokumen secara umum dan fungsi dokumen dalam organisasi. Kita perhatikan di sini untuk fungsi dokumen secara umum, yaitu menyediakan informasi tentang isi dokumen bagi pengguna, memberikan alat bukti dan data akurat mengenai keterangan dokumen. Kemudian yang ketiga, melindungi dan menyimpan fisik serta isi dokumen. Yang keempat, menghindari kerusakan terhadap dokumen. Yang kelima, mempersiapkan isi dokumen sebagai bahan penelitian para ilmuwan. Yang keenam, mengembangkan koleksi dokumen bagi bangsa dan negara. Serta yang ketujuh, memberikan jaminan keutuhan dan keotentikan informasi dan data yang ada dalam dokumen. Ini adalah fungsi dokumen secara umum. Berikutnya fungsi dokumen dalam organisasi. Bisa dilihat di sini bahwa yang pertama, dokumen sebagai memori organisasi yang digunakan untuk menjaga instansi. Kemudian fungsi yang kedua, dokumen dapat membantu mengambil keputusan, melakukan perencanaan, dan melakukan pengawasan. Berikutnya yang ketiga, dokumen dapat digunakan sebagai alat pembuktian. Dan yang keempat, dokumen digunakan sebagai rujukan historis. Kelima, dokumen sebagai penyedia informasi bagi keuangan, personalia, dan lain-lain yang nantinya pasti akan dibutuhkan oleh berbagai manajemen perusahaan atau organisasi. Selanjutnya yang keenam, bahwa dokumen bisa digunakan untuk keperluan pendidikan karyawan baru. Dan yang ketujuh, dokumen dapat digunakan untuk memelihara hubungan perusahaan dengan masyarakat ataupun klien. Nah, ini adalah fungsi dokumen. Dalam bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis, dokumen memiliki peranan sebagai berikut. Yang pertama, dokumen membantu pelayanan di bidang dokumentasi. Kemudian yang kedua, menerbitkan jurnal publikasi dokumentasi. Yang ketiga, mengadakan konferensi seminar ilmiah. Yang keempat, membantu perkembangan ilmu pengetahuan. Kelima, membuat dan mengembangkan metode pengolahan dokumen. Dan yang keenam, membuat dan mengembangkan katalog. Nah, ini adalah beberapa peranan dokumen dalam bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Sebagai sebuah proses, tugas dan kegiatan dokumentasi adalah mencari dan mengumpulkan bahan, kemudian mencatat dokumen dan mengolahnya, berikutnya mempublikasikan dan mendistribusikan dokumen, dan melakukan filing atau pengarsipan. Nah, ini adalah tugas dan kegiatan dari dokumentasi. Nah, bagaimana bisa dipahami ya pembahasan tentang pengertian dokumen dan dokumentasi yang sudah kita bahas. Baiklah, sampai di sini pembelajaran hari ini. Kita sudahi terlebih dahulu untuk kita lanjutkan nanti pada video berikutnya. Terima kasih sudah belajar bersama saya, Ibu Dia Astuti. Sukses selalu untuk kalian semuanya. Sampai jumpa dan salam sehat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.